Saya di sini akan membahas mengenai materi semester 1, yaitu tentang manusia purba. Manusia purba adalah manusia yang hidup pada zaman praksara atau prasejarah. Di Indonesia sendiri, manusia purba diperkenalkan pertama kali di daerah Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Indonesia, penemuan manusia purba di sekitar 600.000 tahun yang lalu. Pertama ada di Filium bawah, yaitu Meganthropus paleozavanicus. Meganthropus paleozavanicus merupakan manusia tertua yang ditemukan di Jawa oleh Dr. von Koningswald. Namanya Meganthropus paleozavanicus yang berarti manusia raksasa dari Jawa. Meganthropus paleozavanicus mempunyai ciri-ciri yaitu rahangnya besar, tidak mempunyai dagu sehingga bentuknya seperti kera, tubuhnya menjulang tinggi dan tubuhnya juga besar. Perkenalkan, nama saya Dwiki Darmawan, akan menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit semester 2. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu di Jawa Timur yang didirikan oleh Raden Wijaya 1293 Masehi. Kerajaan kuno di Indonesia ini berdiri pada tahun 1293 sampai 1500 Masehi. Kerajaan Hindu terakhir di Semenanjung Malaya. Runtuhnya Kerajaan Majapahit akibat terjadi perang saudara antara Wirabumi melawan Wirawardana pada tahun 1405 sampai 1406 Masehi. Selain itu adanya pergantian raja yang menjadi perdebatan pada tahun 1450-an dan terjadi pemberontakan besar-besaran pada tahun 1468 Masehi oleh seorang bangsawan. Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada akhir abad ke-14, awal abad ke-15. Saya akan menjelaskan tentang materi semester 3 mengenai Kemaharajaan VOC. VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 di Amsterdam. VOC merupakan persekutuan kongsi dagang Belanda di Nusantara yang telah ada. VOC juga dapat disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan India Timur atau Kongsi Dagang India Timur. Tujuan dibentuknya VOC yaitu untuk menghindari konflik sama antar kelompok atau kongsi dagang Belanda lainnya, dan juga untuk memperkuat kedudukan Belanda dari para pedagang asing. Pada abad ke-17 hingga awal abad ke-18, VOC mengalami puncak kejayaan. Penguasa dan kerajaan-kerajaan lokal mereka diungguli. Bahkan jalurnya pun diperluas dari Amsterdam, Tanjung Harapan, India sampai Papua. Namun di balik itu ada persoalan-persoalan yang bermunculan. Semakin banyak kekuasaan yang dikuasai ternyata juga membuat pengelolaan semakin kompleks. Bahkan tercatat pada tahun 1673 VOC tidak dapat membayar dividennya. Kasnya pun merosot turun hingga ke bawah. Bahkan beban hutang pun tidak dapat terhitung lagi. Hingga akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799 VOC dibubarkan dengan biaya hutang sebesar 136,7 juta golden, dan kekayaannya pun ditinggalkan begitu saja. Bahkan aset-asetnya pun dialihkan ke pemerintahan Belanda. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maharani Dwi. Saya akan menjelaskan tentang mengevaluasi perang melawan kongsi dagang semester 5. Yang pertama, Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal di Mataram, karena pada saat dipimpin oleh Sultan Agung, Mataram mengalami
masa keemasannya. Cita-cita Sultan Agung yakni mempersatukan Pulau Jawa dan mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Oleh karena itu, Sultan Agung berencana menggerakkan pasukannya untuk mengusir VOC dari Batavia. Mengapa Sultan Agung ingin mengusir VOC dari Batavia? Karena yang pertama, VOC melakukan monopoli perdagangan. Yang kedua, VOC menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram untuk berdagang ke Malaka. JP Kun meninggal pada tanggal 21 September 1629. Lalu pada tahun 1645 Sultan Agung meninggal dunia dan membuat Mataram semakin lemah sehingga Mataram dikuasai oleh VOC. Setelahnya Sultan Agung digantikan oleh Raja Amangkurat I yang merupakan raja yang lemah dan bersahabat dengan VOC. Perkenalkan, nama saya Siti Yuniarti akan menjelaskan semester 5 tentang pemberontakan yang ada di Indonesia. Saya memilih satu pemberontakan, yaitu pemberontakan G30 SPKI. G30 SPKI yaitu sebuah peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September sampai 1 Oktober 1965. Gerakan ini dipimpin oleh Aidit yaitu ketua dari PKI. Aidit mengajak rakyat Indonesia untuk mendukung PKI dan memajukan negara Indonesia menjadi negara maju. Gerakan ini terjadi di kota Yogyakarta dan kota Jakarta. Ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia dibunuh dalam satu tujuan, yaitu satu tujuan kudeta. Gerakan ini bertujuan untuk menjatuhkan Soekarno dan membuat negara Indonesia